Perkenalkan, nama saya Asril Asyahid, NIM 12492100023, jurusan Akuntansi Syariah, mata kuliah Ekonomi Makro. Apakah Anda pernah membayangkan apa yang terjadi jika negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dari para kreditur utamanya? Saat ini, kita sedang menyaksikan sebuah fenomena sejarah yang jarang terjadi. Amerika Serikat, negara adidaya yang selama puluhan tahun memegang kendali sistem keuangan global, kini tengah menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. Angka utang nasional Amerika Serikat telah menembus angka yang tidak masuk akal, yakni lebih dari 34 triliun dolar AS. Ini adalah angka yang sangat mengerikan, bahkan bagi standar negara maju sekalipun. Namun, masalah sebenarnya bukanlah pada besarnya angka tersebut. Masalah utamanya adalah siapa yang memegang utang itu selama beberapa dekade. Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya dengan sukarela membeli surat utang Amerika atau US Treasury Bonds yang dianggap sebagai aset paling aman di dunia. Tetapi narasi itu kini berubah drastis. Data terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok sedang melakukan aksi jual besar-besaran terhadap obligasi Amerika. Mereka melepas aset dolar dan beralih ke emas, serta aset real lainnya secara agresif. Pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi sekarang? Apakah ini sekedar strategi ekonomi biasa, ataukah ini adalah respon langsung terhadap kebijakan sanksi Amerika yang kini berbalik menjadi bumerang mematikan bagi Washington? Situasi ini bukan lagi sekedar berita ekonomi harian, melainkan sinyal pergeseran tektonik dalam tatanan geopolitik dunia. Ketika sanksi dijadikan senjata, kepercayaan menjadi korban pertamanya, dan ketika kepercayaan hilang, dominasi dolar pun berada di ujung tanduk. Kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan sanksi agresif Amerika Serikat justru mempercepat kehancuran fondasi ekonominya sendiri. Di video ini, Anda akan memahami mekanisme bumerang ekonomi global, mengapa Tiongkok memilih momentum ini untuk melepas utang Amerika, dan bagaimana dampak fatalnya terhadap masa depan dolar serta ekonomi dunia, termasuk dampaknya bagi kita di Asia. Kita akan membedah data dan fakta di balik layar yang jarang dibicarakan oleh media arus utama barat. Mari kita masuk ke pembahasan utama. Poin pertama yang harus kita bedah secara tuntas adalah kondisi fiskal Amerika Serikat yang sebenarnya, yang bisa kita sebut sebagai bom waktu utang. Untuk memahami mengapa Tiongkok menjual obligasi, kita harus paham dulu apa yang sedang mereka jual. Surat utang negara Amerika atau US Treasury adalah instrumen yang diterbitkan Washington untuk menutupi defisit anggaran mereka. Selama ini, dunia percaya bahwa Amerika pasti bisa membayar utangnya karena mereka memiliki mesin pencetak dolar. Namun, logika ini mulai runtuh ketika rasio utang terhadap PDB mereka sudah tidak sehat lagi. Saat ini, pembayaran bunga utang Amerika Serikat telah melonjak tajam akibat kenaikan suku bunga The Fed, bahwa biaya untuk membayar bunga utang Amerika kini telah melampaui anggaran pertahanan mereka. Ini adalah situasi yang sangat ironis. Negara yang membangun kekuatan militernya kini harus mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk membayar bunga kepada para krediturnya daripada untuk membiayai tentaranya. Dalam konteks ekonomi makro, ini adalah tanda-tanda ketidakstabilan fiskal yang serius. Amerika membutuhkan pembeli utang baru secara terus-menerus untuk mengatasi utang yang semakin menggunung itu. Namun, di saat mereka sangat membutuhkan likuiditas, pembeli terbesarnya justru pergi. Inilah yang membuat pasar panik. Tanpa dukungan pembeli besar seperti Tiongkok, Amerika harus menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor, yang pada akhirnya
justru semakin membebani ekonomi domestik mereka sendiri. Poin kedua, dan ini adalah inti dari analisis geopolitik kita, adalah tentang weaponization of the dollar, atau politik menjadikan mata uang sebagai senjata perang. Kita tidak bisa melepaskan aksi jual Tiongkok ini dari konteks perang. Sanksi yang ditetapkan Amerika, sejarah mencatatkan momen krusial pada tahun 2022 ketika Amerika Serikat dan sekutunya membekukan cadangan devisa Rusia senilai ratusan miliar dolar sebagai sanksi atas konflik di Ukraina. Langkah ini dimaksudkan untuk melumpuhkan Rusia, namun efek sampingnya justru jauh lebih besar. Hal ini mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh dunia, terutama ke Beijing. Pesan yang ditangkap oleh Tiongkok dan negara-negara Global South sangat jelas. Jika Anda menyimpan uang dalam bentuk dolar atau obligasi Amerika, aset Anda tidak aman jika suatu hari Anda berseberangan jalan politik dengan Washington. Dolar yang seharusnya menjadi aset netral dalam perdagangan global telah berubah menjadi alat koersi politik. Bagi Tiongkok, memegang triliunan dolar dalam bentuk surat utang Amerika kini dilihat sebagai resiko keamanan nasional, bukan lagi sekadar investasi. Logika sederhananya adalah, jika Amerika berani menyita uang Rusia, apa jaminannya? Mereka tidak akan melakukan hal yang sama terhadap Tiongkok jika terjadi konflik di Taiwan atau Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, langkah Tiongkok untuk menjual obligasi Amerika bukan hanya keputusan ekonomi, melainkan langkah strategis pertahanan diri. Sanksi awalnya dirancang untuk menekankan lawan, kini menjadi bumerang yang menghancurkan permintaan terhadap aset Amerika itu sendiri. Masuk ke poin ketiga, mari kita lihat strategi diversifikasi Tiongkok yang sangat cerdas dan sistematis. Data menunjukkan bahwa kepemilikan Tiongkok atas US Treasury telah turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir, turun di bawah 800 miliar dolar. Kemana uang hasil penjualan tersebut dilarikan? Jawabannya adalah emas dan infrastruktur real. Bank Sentral Tiongkok atau PBOC secara konsisten memborong emas dalam jumlah rekor selama berbulan-bulan berturut-turut. Ini adalah langkah klasik untuk lindung nilai atau hedging melawan ketidakpastian mata uang fiat. Emas adalah aset yang tidak memiliki resiko pihak lawan atau counterparty risk. Emas tidak bisa dibekukan oleh sanksi Amerika dan tidak bisa dicetak sesuka hati seperti dolar. Selain emas, Tiongkok juga mengalihkan surplus dagangnya untuk investasi di proyek Belt and Road Initiative (BRI) dan memperkuat penggunaan mata uang yuan dalam perdagangan lintas batas. Kita melihat kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, Brasil, dan Rusia yang menggunakan mata uang lokal, memotong peran dolar di tengah jalan. Strategi ini menciptakan efek ganda. Di satu sisi mengurangi eksposur risiko terhadap dolar dan di sisi lain meningkatkan status yuan sebagai mata uang cadangan alternatif. Tiongkok sedang membangun benteng ekonomi yang tebal terhadap sanksi. Dan ironisnya, batu bata untuk membangun benteng tersebut didapat dari hasil penjualan utang Amerika yang mereka lepas. Poin keempat adalah analisis mengenai dampak sistematik atau efek domino bagi ekonomi Amerika dan global. Apa yang terjadi jika Tiongkok terus membuang obligasi Amerika? Hukum permintaan dan penawaran berlaku di sini. Ketika pasokan surat utang membanjiri pasar, namun pembelinya berkurang, harga obligasi akan jatuh. Ketika harga obligasi jatuh, maka imbal hasil atau yield obligasi akan naik. Kenaikan yield ini adalah mimpi buruk bagi ekonomi Amerika. Mengapa? Karena yield
obligasi pemerintah menjadi acuan bagi semua jenis pinjaman lainnya, mulai dari kredit, pemilikan rumah, hingga pinjaman korporasi. Artinya, aksi jual oleh Tiongkok secara tidak langsung memaksa biaya pinjaman di Amerika tetap tinggi, mencekik pertumbuhan ekonomi rakyat Amerika sendiri. Inflasi mungkin bisa turun, tapi biaya hidup dan biaya usaha akan tetap mahal. Ini juga memicu krisis likuiditas di sektor perbankan Amerika. Kita sudah melihat runtuhnya beberapa bank regional di Amerika tahun lalu karena nilai aset obligasi mereka anjlok. Jika Tiongkok dan negara-negara BRICS terus melakukan de-dollarisasi, Amerika akan kehilangan privilege istimewanya untuk mencetak uang tanpa inflasi berlebih. Dolar yang kembali ke Amerika karena tidak lagi dipakai di luar negeri akan memicu inflasi domestik yang sulit dikendalikan. Inilah yang dimaksud dengan bumerang sanksi. Hati ingin mengisolasi lawan geopolitik, namun hasilnya justru mengisolasi ekonomi sendiri dari aliran modal global yang sangat mereka butuhkan untuk menopang gaya hidup berutang mereka. Dari pembahasan mendalam tadi, kita dapat menarik benang merah yang sangat jelas. Situasi ekonomi global saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari aksi dan reaksi yang tak terelakkan. Kebijakan AS yang terlalu agresif dalam menggunakan sanksi sosial dan weaponization of the dollar telah menghancurkan kepercayaan internasional yang menjadi fondasi kekuatan mata uang mereka. Tiongkok membaca situasi ini dengan sangat jeli, mengambil langkah preventif dengan melepaskan ketergantungan mereka pada utang Amerika secara sistematis. Utang Amerika yang menembus langit kini menghadapi krisis pembeli karena kreditor terbesarnya memilih untuk pergi demi keamanan aset mereka sendiri.